Gembala pembina kita Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. The year to rise up, be victorious. Nah, sudah dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang simple, yang sederhana. Judulnya Roh Tuhan Ada Padaku. Mari kita buka Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Saya akan baca ayat 16, saudara 17, demikian kita saling bergantian ya. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17 silakan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, sudah dikasih Tuhan, teks yang barusan kita baca ini berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus pertama kali di kampung halamannya, saudara ya, tempat di mana Yesus dibesarkan, yaitu di kota Nazaret. Jadi Yesus kan lahirnya di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di kota Nazaret, makanya dikenal Yesus orang Nazaret, saudara ya. Nah, ini adalah pelayanan pertama kali Tuhan Yesus di kampung halamannya di kota Nazaret. Dan di ayat 16 ini dituliskan, saudara, bahwa pada hari Sabat Yesus itu masuk ke rumah ibadat. Bahasa Yunaninya tuh sinagog ya, sinagog. Nah, saya mau sedikit kasih penjelasan bedanya bait Allah dengan sinagog, saudara ya. Jadi kalau bait Allah itu jumlahnya cuma satu. Tetapi kalau sinagog orang Yahudi itu jumlahnya ada banyak. Karena kalau ada 10 pria Yahudi sudah bisa bikin satu sinagog ya. Jadi 10 laki-laki Yahudi mereka punya otoritas untuk buat sinagog ya. Bahasa Yunaninya itu artinya perkumpulan. Sinagog itu artinya perkumpulan, saudara ya. Nah, jadi bedanya juga kalau di bait Allah itu fokusnya tuh sama persembahan korban. Jadi memberikan korban persembahan, dan biasanya itu hari-hari raya tuh dirayakannya di bait Allah, dan yang datang banyak banget kalau di bait Allah. Tapi kalau di sinagog enggak, saudara ya, kecil, komunitas kecil ya, kira-kira kayak cool gitu ya, community of love, small group lah gitu. Sinagog itu tempat kumpul orang-orang yang jumlahnya nggak banyak, dan itu dijadikan tempat untuk orang-orang Yahudi itu berdoa dan belajar firman Tuhan. Jadi di sinagog itu bukan mempersembahkan korban itu di bait Allah. Tapi kalau di sinagog itu orang-orang Yahudi kumpul untuk berdoa dan belajar firman Tuhan, ya, pengajaran. Jadi mendengarkan pengajaran. Nah, saudara, dalam ibadah di sinagog atau di rumah ibadat, biasanya orang-orang Yahudi itu akan membaca Ulangan pasal 6 ayat 4 ya, Shema Israel. Bunyinya dengarlah, Shema itu artinya dengarlah. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi itu pasti akan diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, setelah mereka mengucapkan Shema Israel itu, maka mereka akan mulai membuka kitab suci atau Alkitab ya, ini membaca dari Alkitab. Dan biasanya ada 2 teks yang akan mereka baca. Yang pertama, mereka akan ambil salah satu teks dari kitab Taurat Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu dari 5 kitab Taurat itu, nanti mereka akan pilih salah satu teks untuk mereka baca. Lalu yang kedua, mereka akan memilih teks dari kitab tulisan para nabi ya. Jadi salah satu tulisan dari para nabi itu mereka akan pilih satu teks, lalu mereka baca. Nah, ini yang diambil oleh Tuhan Yesus adalah kitab tulisan Nabi Yesaya, saudara ya.
Tepatnya Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Jadi ini sebenarnya ayat 18 dan 19, saudara ya. Ini adalah kutipan ya yang Tuhan Yesus ambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Nah oke, sekarang dari teks ini saudara, saya mau sharing dua peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus ya. Dua peranan Roh Kudus, Roh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara ya. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh yang mengurapi. Katakan mengurapi, 2, 3. Mengurapi. Peranan Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus adalah roh yang mengurapi. Saya baca lagi Lukas 4 ayat 18a. Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan, Roh Kudus ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku ya. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Nah saudara, sekali lagi kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus ini kutipan dari Yesaya pasal 61. Nah kalau saudara baca kitab Yesaya, nanti baca ya di rumah ya. Kalau sudah baca kitab Yesaya, itu Nabi Yesaya menulis nubuatan tentang Mesias, khususnya pasal 42 sampai 53. Itu di sana Nabi Yesaya menulis nubuatan tentang Mesias sebagai hamba yang menderita. Ya, kayaknya nanti bakal kita kutip juga di khotbah Jumat Agung ya. Yesaya ini terkenal soalnya. Mesias sebagai hamba yang menderita ya, the suffering Messiah. Itu Yesaya 42 sampai 53. Dan di pasal 61 Nabi Yesaya menuliskan bahwa Mesias atau hamba yang menderita yang dia tulis di pasal 42 sampai 53 itu adalah hamba yang diurapi oleh Roh Tuhan, saudara. Nah, kita kan semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi nubuatan dari kitab Yesaya. Nih, di ayat 21 ya. Tuhan Yesus bilang, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi kita semua tahu bahwa nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu itu akhirnya digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi nubuatan di pasal 42 sampai 53 dan juga pasal 61. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah hamba yang menderita sekaligus hamba yang diurapi oleh Roh Tuhan ya. Arti dari Mesias, Messiah bahasa Ibrani itu adalah the anointed one, yang diurapi, yaitu raja dan juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Itulah arti dari Mesias, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ya, ini saya kutip secara cepat aja. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kehidupan Yesus, baptisan Yesus, dan pelayanan Yesus, saudara ya, itu sangat terkait dengan Roh Tuhan. Tadi kan Yesus bilang, Roh Tuhan ada padaku. Dan kita kalau lihat baik-baik, saudara, ini saya coba tampilkan beberapa ayat untuk membuktikan bahwa kehidupan Yesus mulai dari kelahiran, baptisan, pelayanan, itu sangat terkait dengan Roh Kudus. Yang pertama nih, sudah terkenal ya. Ketika kelahiran dikatakan Roh Kudus akan turun. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Oke, ini berita kepada Maria. Kemudian Lukas 3 ayat 21-22. Turunlah Roh Kudus. Kapan? Ketika Yesus dibaptis. Ya, ketika Yesus dibaptis turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jadi sangat terkait dengan Roh Kudus. Kemudian di Lukas 4 ayat 1, saudara, sewaktu Yesus selesai dibaptis, Yesus itu masuk ke padang gurun. Kita semua tahu ya, 40 hari ada ujian di padang gurun, ada pencobaan di padang gurun. Dikatakan apa? Yesus yang apa, saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari Sungai Yordan, lalu apa? Dibawa atau dipimpin oleh siapa? Roh Kudus ke padang gurun, saudara. Kemudian di Lukas 4 ayat 14, setelah Yesus menang dari pencobaan di padang gurun, coba perhatikan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi setelah dari padang gurun, Yesus mau masuk ke Galilea, mulai melayani, saudara. Itu juga Roh Kudus menyertai. Dalam kuasa Roh Yesus melayani. Dan perhatikan, di Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, ya ini kita baca bersama yuk, 2-3, dikatakan Yesus dari Nazaret
Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya tadi tampilkan beberapa aja, saudara ya. Kalau kita perhatikan kehidupan Yesus dari awal, kelahiran, baptisan, pelayanan, saudara, itu sangat terkait dengan Roh Kudus. Sebagai manusia ya, sebagai manusia sepenuhnya, hidup Yesus bergantung pada Roh Kudus. Nah, saudara, saya harus jelasin sedikit saja tentang Tuhan kita Yesus. Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi dia punya dua hakikat. Dia Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus tidak meninggalkan kealahannya, enggak. Tetapi dia membatasi, katakan membatasi. Ya, jadi ketika Yesus menjadi manusia, Yesus itu membatasi sifat kealahannya yang maha itu loh, maha kuasa, maha mulia, maha tahu. Itu dia batasi ketika dia menjadi manusia. Dan selama dia menjadi manusia, dia sangat bergantung pada Roh Kudus. Yesus adalah pribadi yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Dan yang menarik, ini merupakan privilege menurut saya, karena semua orang percaya, murid-murid Yesus, mereka juga adalah orang-orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. Yuk kita baca 2-3. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang apa? Mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wah, ini kasih karunia ya. Kita mah nggak layak sebetulnya, sama sekali kita nggak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Pengorbanan Yesus membawa setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang lahir baru, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua diurapi dengan Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang kanan kiri, kamu orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Amin, amin, saudara. Kita nggak layak ya, halo, betul? Ya, siapa kita gitu kan? Kita masih ada kelemahan, ada kekurangan, kita masih kadang jatuh dalam dosa, betul ya saudara? Tetapi Roh Kudus mau berdiam dalam diri kita. Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak akan pernah keluar meninggalkan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu meterai, jaminan, keselamatan, bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Ini saudara juga bisa baca di Efesus 1 ayat 13-14. Di sana dikatakan setiap orang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Meterai itu kayak cap, ada cap di sini, Holy Spirit ya. Ada cap Roh Kudus bahwa kita adalah milik Allah selama-lamanya. Jadi kapanpun kita meninggal dunia, kita pasti ketemu Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan, maka kita punya jaminan keselamatan itu pasti. Ya, dalam iman Kristen, keselamatan itu bukan semoga atau mudah-mudahan, tapi pasti. Karena yang menjamin itu bukan kebaikan kita, tapi yang menjamin itu adalah kesetiaan Allah. Allah itu setia, dan ketika kita percaya kepadanya, maka dialah yang menjamin keselamatan kita kekal untuk selama-lamanya. Dan jaminannya itu adalah Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Kita adalah baik Allah. Halo? 1 Korintus 3:16, Rasul Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah, dan di dalam kamu ada Roh Allah. Roh Allah berdiam di dalam kamu. Saudara, kita adalah rumah kediaman Tuhan. Amin. Kalau kita bicara rumah kediaman Tuhan, dalam Perjanjian Baru bukan lagi bicara tempat atau gedung, saudara ya. Tapi rumah kediaman Tuhan itu adalah gereja. Semua orang percaya itu adalah rumah Tuhan. Tuhan berdiam dalam rohnya, dalam hidup kita semua. Nah saudara, tapi saya mau beritahu begini. Memang betul kita ini adalah orang-orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Dan pengurapan Roh Kudus itu unlimited, tanpa batas. Jadi pengurapan roh yang berdiam dalam diri Yesus itu unlimited, saudara, tanpa batas. Dan orang percaya, kita semua, saudara dan saya, gereja, kita juga punya pengurapan Roh Kudus yang unlimited, yang tanpa batas. Tetapi, ada kata tetapinya nih ya. Tetapi kemaksimalan pengurapan Roh Kudus itu dipengaruhi oleh level ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau Yesus, dia taat
100%. Makanya pengurapan roh dalam diri Yesus itu deras banget mengalirnya, kencang istilahnya ya. Kencang banget pelayanan Yesus itu, widih. Keren banget saudara ya, membebaskan yang terbelenggu, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, berbicara, berkhotbah tentang kerajaan Allah, pertobatan terjadi. Kita semua tahu pelayanan Yesus. Itu karena pengurapan roh. Dan itu terjadi karena Yesus itu taat sama Roh Kudus itu 100%, saudara. Sedangkan kita, pengurapan Roh Kudus dalam diri kita itu dipengaruhi oleh level ketaatan kita. Jadi semakin kita taat sama pimpinan Roh Kudus, maka pengurapan roh itu akan semakin kencang, deras mengalir dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak taat, kalau kita nggak taat sama pimpinan Roh Kudus, kalau kita nggak mau dipenuhi oleh Roh Kudus, ya pengurapannya ada, tapi macet. Ya saudara ya, ada saudara, Roh Kudus ada, pengurapannya juga ada dalam diri kita, tapi macet saudara. Kenapa macet? Karena kita nggak taat sama pimpinannya. Dan Allah nggak pernah memaksa. Kita punya free will, kita punya free choice. Allah nggak pernah memaksa. Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut ya. Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Jadi dia nggak akan paksa kita untuk taat. Karena dia mau kita taat karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa ya. Itu sebabnya kalau kita taat, maka pengurapan roh akan maksimal dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang rindu mengalami kemaksimalan pengurapan Roh Kudus? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang kanan kiri, taat sama pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, jangan bandel ya. Haleluya. Kalau Roh Kudus bilang ampuni itu kesalahan orang itu, yes, ampuni. Kalau Roh Kudus bilang, kamu berbuat baik tuh sama orang itu, berbuat baik ya. Kalau Roh Kudus bilang, tegur tuh orang itu lagi kesepian kayaknya, coba kamu tegur, kamu senyum, kamu sapa. Datengin orangnya saudara, tegur, sapa, kasih senyum. Kalau kita taat terus sama pimpinan Roh Kudus, itu nanti pengurapan roh itu akan terus makin maksimal dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan yang Yesus lakukan, saudara. Haleluya, amin. Iya, tak terbatas pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya berdoa supaya kita menjadi gereja yang diurapi, gereja yang mengalirkan pengurapan, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang boleh mengalami Tuhan melalui kehidupan kita di kampus-kampus, di tempat kerja, di keluarga saudara, dimanapun saudara berada, di kota Seoul dan sekitarnya ini. Allah mau pakai saudara jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Amin. Roh yang mengurapi. Yang kedua, yang terakhir, saudara, Roh Kudus peranannya adalah membebaskan. Roh yang membebaskan. Katakan membebaskan. 2, 3. Membebaskan, saudara. Yuk kita lihat sekali lagi Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Perhatikan, pengurapan roh itu diberikan dengan sebuah tujuan. Saya ulangi, pengurapan roh itu diberikan dengan sebuah tujuan. Katakan tujuan. Iya, jadi ada alasannya saudara diurapi Roh Kudus. Ya, bukan iseng gitu, bukan. Ini bukan masalah iseng-isengan. Tuhan nggak pernah iseng-isengan. Kalau Tuhan berikan pengurapan dalam diri kita, itu karena Tuhan punya purpose, ada destiny, ada tujuan yang harus kita kerjakan. Nah, apa tujuannya? Nih, saudara, dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Tujuannya Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus adalah yang pertama, menyampaikan kabar baik. Yang kedua, memberitakan pembebasan. Ketiga, membebaskan. Keempat, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, saudara, jadi Roh Kudus mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saya mau kasih saudara penjelasan supaya kita mengerti konteks budaya kuno. Pada waktu itu Alkitab ini kan harus dilihat dari konteks budayanya ya, kan beda sama budaya kita zaman modern ini saudara ya. Itu budaya kuno saudara. Jadi kalau baca Alkitab harus hati-hati, harus tahu konteks budaya. Pada waktu itu ketika ada istilah, ini kan ada istilah orang miskin, ada istilah orang tawanan, ada istilah orang buta, ada istilah orang tertindas. Ini jangan langsung dipikir di konteks modern sekarang, jangan, saudara ya. Jadi ini harus dipikir, saudara harus memahami istilah. Ini tuh istilah ya, miskin, tawanan, buta, tertindas. Itu adalah sebuah istilah dalam budaya kuno
pada waktu itu sebagai, jadi istilah ini muncul saudara sebagai gambaran, katakan gambaran, ya kiasan, ya gambaran kiasan, jadi bukan literal saudara, orang-orang benar-benar ditawan pakai borgol, bukan bukan literal begitu ya, bukan saudara, tapi ini sebuah kiasan, sebuah gambaran secara rohani untuk menggambarkan orang-orang yang gak punya harapan sama sekali. Jadi istilah-istilah ini yang miskin, tawanan, buta, tertindas, itu sebagai gambaran untuk menjelaskan orang-orang yang gak punya harapan sama sekali dalam hidupnya, orang-orang yang gak punya penopang, orang-orang yang gak berdaya, orang-orang yang gak punya sandaran, orang-orang yang gak memiliki perlindungan, gak mendapatkan perlindungan, gak mendapatkan keamanan, orang-orang yang gak punya apa-apa, orang-orang yang gak punya segala-galanya, gak punya kesempatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan miskin, tawanan, buta, dan tertindas. Makanya saudara, kita bisa mengerti nih sekarang ya, kalau udah paham konteks budaya pada waktu itu. Jadi ini gambaran untuk orang-orang yang gak punya harapan, gak punya penopang, gak punya sandaran, gak punya keamanan, gak punya perlindungan, gak punya kesempatan, dan gak punya apa-apa, gak punya segalanya, gak punya semuanya, gak berdaya, sama sekali gak berdaya. Sehingga harapan dari orang-orang ini hanya satu, harapan mereka adalah Tuhan, gak ada yang lain. Karena mereka gak punya harapan, gak berdaya, gak punya perlindungan, gak punya apa-apa. Jadi mereka hanya berharap kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya setiap kali penulis Alkitab berbicara tentang berharap kepada Tuhan, maka kiasan atau gambaran yang dipakai itu adalah orang miskin dan orang-orang yang cacat secara fisik. Sekali lagi itu kiasan, nggak benar-benar cacat secara fisik, saudara, enggak. Itu kiasan, ya. Berharap kepada Tuhan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar menyadari, bukan dengan kekuatanku. Itu kan ada lagunya, ku dapat jalani hidupku. Nah itu, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Nah lagu itu sebenarnya, Engkaulah kuatku yang menopangku. Karena kita gak punya penopang. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ngerti ya saudara sekarang ya? Iya, makanya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 3. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Itu bukan benar-benar miskin secara uang, gak punya uang sama sekali. Bukan. Itu bicara sikap hati yang sadar diri tidak mampu apapun tanpa Tuhan. Itu sebabnya berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Itulah miskin secara rohani. Demikian juga dengan buta secara rohani, itu artinya tanpa Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menjalani hidup ini. Itu maksudnya buta secara rohani. Jadi kita nggak tahu arah, kita nggak tahu tujuan. Kalau nggak sama Tuhan kita blank. Ya, kalau nggak ada Tuhan kita tersesat. Kalau nggak ada Tuhan kita terhilang. Halo, ya. Jadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, pembebasan itu diperuntukkan untuk mereka, saudara. Orang-orang yang benar-benar merasa diri mereka tidak mampu. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Tapi Roh Kudus juga mau membebaskan, dikatakan orang-orang yang tertawan. Sekali lagi ini tertawan secara rohani. Saya nggak tahu apakah ada belenggu-belenggu dalam kehidupan kita yang membuat kita nggak bisa maksimal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Mungkin ada nggak belenggu-belenggu yang membuat kita nggak bisa mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Saya nggak tahu, minggu lalu sudah kita bahas belenggu ketakutan, ya. Tapi mungkin ada belenggu lain selain ketakutan. Ada belenggu kemarahan, ada belenggu kenajisan, ada belenggu keserakahan, iri hati, cinta uang, atau belenggu-belenggu apapun, hawa nafsu, ya, yang menghancurkan hidup kita. Nah, saudara, ini ada sebuah quotes yang bagus, saudara. Dikatakan begini, yang Tuhan janjikan itu bukan hanya jalan keluar dari suatu persoalan, tetapi akar
dari semua persoalan. Jadi Tuhan nggak mau cuma babat daun, tapi dia mau cabut akar. Karena kalau babat daun, tumbuh lagi. Dibabat, tumbuh lagi. Diulang lagi, terjadi lagi, cuma babat daun. Tapi Tuhan mau cabut akarnya, supaya dia nggak tumbuh lagi. Jadi Tuhan itu kalau mengasihi kita nggak setengah-setengah. Saya percaya Tuhan itu baik, God is good all the time, amin? Saudara kan gini ya, kita ini kan berdoa sama Tuhan itu karena kita biasanya karena ada persoalan ya. Jadi kita itu datang ke gereja, datang beribadah karena kita sedang menghadapi sebuah persoalan ya. Ada persoalan yang sedang kita jalani, saudara. Dan kita itu datang sama Tuhan biasanya karena kita mencari solusi. Kita mencari jalan keluar dari persoalan. Halo, betul gak sih? Yang lagi jomblo ya, ada yang jomblo, pas angkat tangan ya. Minta Tuhan kirimin pacar ya. Tuhan tolonglah nanti keluar dari gereja ya, saya lagi jalan gitu. Tiba-tiba papasan dengan seseorang, cowok Korea atau cowok dari mana keren, ganteng atau gadis cantik gitu. Kita berpapasan terus pulpen kita jatuh ya, terus mungkin pulpen dia juga jatuh, ini cuma imajinasi sih. Terus sama-sama kita ambil pulpen ya, terus kita lihat-lihatan gitu. Terus itu iklan zaman dulu sih, Anda tahu ya, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Tahu nggak ya iklan itu? Mulai dari situ setelah ambil pulpen kita mulai tanya namanya siapa. Kita berharap tuh Tuhan begitu ya, namanya siapa, terus mulai bantu ke nomor handphone, kenalan, terus PDKT, pendekatan, jadian ya, kita maunya kan begitu. Dan nggak salah loh, jangan salah loh ya, saudara, tidak salah loh saudara pingin begitu ya. Kita kan biasanya kan gitu, Tuhan kirimin dong pacar ya, Tuhan kirimkanlah aku ya, kekasih yang baik hati. Enggak, ya ketahuan deh saya tahun berapa ya. Sorry, sudah agak tua memang. Itu lagu siapa ya? Yang tahu mungkin Komelvin. Itu lagu zaman dulu ya. Saudara, kita minta Tuhan kirimin gitu ya. Atau saudara nggak punya uang ya, minta Tuhan kirimin uang gitu, tiba-tiba masuk ke rekening saudara uang gitu. Atau saudara lagi sedih, saudara minta dihibur, itu nggak salah. Dan saya percaya Tuhan itu mengasihi kita, amin. Dia mau memberikan kita solusi, dia mau memberikan kita jalan keluar. Tapi kalau Tuhan itu tidak setengah-setengah, saudara. Dia kalau mengasihi kita itu dia mengasihi habis-habisan, saudara. Dia mengasihi kita sepenuhnya. Itu sebabnya saya percaya begini, Tuhan nggak mau cuman kasih jalan keluar dari persoalan, tapi Tuhan mau menyelesaikan akar dari persoalan kita, ya. Karena Dia mau kita mengalami solusi yang terbaik dari Tuhan, ya, mengalami solusi yang terbaik dari dirinya, saudara. Itu sebabnya Dia akan menolong kita untuk bisa tahu apa sebenarnya akar dari semua persoalan dalam hidup kita. Dan akar dari semua persoalan hidup kita itu ada di dalam hati kita. Seorang penulis bernama Oswald J. Smith berkata, "The heart of the problem is the problem of the heart." Akar inti dari persoalan itu adalah persoalan hati, masalah hati. Jadi persoalannya itu bukan yang di luar, teman yang menyebalkan, dosen yang menyebalkan, ya, bos yang menyebalkan, keluarga yang menyebalkan. Kita pikir mereka lah persoalannya, bukan. Mereka itu bukan persoalan utamanya. Persoalan utamanya bukan yang di luar, tapi persoalan utama dalam hidup manusia itu adanya di dalam hati. Ya, Alkitab, Tuhan Yesus bilang dari dalam hatilah meluap, ya, segala sesuatu. Jadi inti kehidupan manusia itu ada di dalam hati, saudara. Makanya the heart of the problem is the problem of our heart. Nah, itu sebabnya kita sekarang bisa memahami, ya, kenapa ada setiap orang itu ya bisa punya perbedaan dalam meresponi segala sesuatu yang datang dalam hidupnya. Sama-sama Kristen nih, sama-sama Kristen. Sama-sama kalau ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom, yang hari Minggu ke BIC, sama. Tapi ketika mereka menghadapi persoalan, respon mereka bisa beda. Padahal casingnya Kristen, casingnya tuh sama-sama Kristen, tapi responnya terhadap persoalan itu bisa berbeda. Kenapa bisa begitu ya?
sama-sama tahu firman Tuhan, sama-sama ngerti firman Tuhan, tapi ketika menghadapi godaan, responnya bisa beda. Ketika menghadapi tekanan, responnya beda. Ketika menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan, kesusahan, responnya bisa berbeda. Yang satu responnya bisa mengucap syukur, yang satu bersungut-sungut. Padahal casingnya sama-sama Kristen. Yang satu bisa tetap setia mengasihi Tuhan, yang satu kepahitan, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Nggak mau ke gereja lagi. Bisa loh. Sama-sama menghadapi penderitaan. Sama-sama menderita. Tapi yang satu tetap bertahan mengasihi Tuhan, yang satu tawar hati, pahit. Udah jangan ngomong Tuhan-Tuhan lagi. Udah jangan ngomong gereja-gereja lagi. Udah gak ada Tuhan, udah gak ada gereja. Ini yang ngomong orang Kristen. Sama-sama Kristen, saudara. Tapi responnya bisa beda. Yang satu bisa tetap percaya, yang satu kecewa dengan Tuhan. Tawar hati dengan Tuhan. Dan ini yang saya ngomong ini fakta. Realita, saudara. Gak sedikit orang-orang meninggalkan Tuhan karena tekanan, karena penderitaan, ya, karena kesusahan, karena kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan kesehatannya, saudara, dan lain sebagainya. Ini saya harus ngomong apa adanya. Gak semua orang tahan banting. Gak semua orang kuat menghadapi goncangan, saudara. Nah itu kenapa ya? Kenapa bisa berbeda? Sama-sama menghadapi kegagalan, nih contoh ya. Sama-sama menghadapi kegagalan. Yang satu bisa tetap bangkit dan mau coba lagi, mau berusaha lagi, mau maju lagi. Tapi yang satu begitu menghadapi kegagalan langsung drop, langsung sakit. Depresi, tahu nggak depresi? Depresi itu lumpuh secara mental. Depresi itu orang udah nggak mau melakukan apa-apa lagi. Itu orang depresi. Udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Udah nyerah dengan hidup, saudara. Itu orang depresi. Jadi kegagalan itu yang satu ini sama-sama menghadapi kegagalan, sama-sama gagal, ya. Tapi yang satu mau bangkit, mau coba lagi, mau berusaha lagi. Tapi yang satu lagi udah nggak mau, karena dia merasa hidupnya udah nggak bernilai. Hidupnya udah gak berharga, hidupnya udah gak berarti. Kegagalan itu sudah the end of the world, ya. Kiamat udah, alam semesta sudah hancur, dunia sudah runtuh karena kegagalanku. Loh kok bisa begitu? Sama-sama menghadapi kegagalan, tapi responnya bisa beda. Bingung ya? Saudara ya? Atau mungkin menghadapi penolakan. Ya, cinta ditolak, titik-titik ya, saudara ya. Siapa yang pernah, gak usah angkat tangan ya, saudara, menghadapi penolakan, mungkin bukan hanya penolakan cinta, saudara, mungkin menghadapi penolakan yang lain ya. Kan kita banyak lah ya, musim hidup kita gak cuma masalah percintaan, tapi ada masalah-masalah yang mungkin kita hadapi, ditolak orang. Saudara, ada orang ditolak saudara, sama mengalami penolakan, tapi dia bisa bangkit dan move on. Dia bisa move on. Ya udah, sakit sih hatiku, tapi nggak mau berkepanjangan. Aku harus move on lagi. Tapi ada juga begitu ditolak orang, saudara, langsung bukan dukun bertindak ya, bukan. Ketika ditolak orang, saudara, dia nggak cari dukun, tapi dia udah nggak mau hidup lagi. Tiada lagi yang ku harapkan, ya. Dia udah nggak mau lagi, saudara. Tiada lagi yang ku inginkan. Udah nggak mau berharap apa-apa, udah nggak mau menginginkan apa-apa. Dia maunya mati aja. Maunya bunuh diri aja, ya. Jadi udah ditolak, dia merasa udah nggak ada lagi aku sudah habis sudah, ya sudah habis. Apa jadi melo ya, jadi sedih. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi ada orang-orang begitu. Nah, bingung ya, sama-sama menghadapi penolakan. Yang satu mau bangkit, move on, yang satu nggak mau bangkit lagi. Ya, yang satu udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, saudara. Kok bisa mengalami masalah mental, disorder, segala macam, makin merajalela, saudara ya. Kenapa ya bisa begitu, saudara? Nah, ini persoalannya di mana? Bukan kegagalannya, persoalannya. Bukan penolakan orang, kan kita nggak bisa kontrol orang. Suka-suka orang menolak kita. Orang mau menerima kita, puji Tuhan. Orang nolak kita ya juga suka-suka dia. Dia kan punya pilihan mau menerima atau menolak kita. Jadi kan kita nggak bisa kontrol semua orang harus ngikutin maunya kita. Minggu lalu saya udah share ya. Kita nggak bisa kontrol orang, saudara ya. Kita nggak bisa kontrol perilaku orang, nggak bisa mengontrol persepsi orang. Orang mau berpersepsi apa aja tentang kita nggak bisa kita kontrol. Memang sih kita kan kepinginnya semua orang punya persepsi yang baik sama kita ya. Tapi nggak bisa, saudara. Meskipun kita udah berbuat baik, sebaik-baiknya tetap aja mereka punya persepsi sendiri tentang kita yang mungkin nggak selalu setuju dengan kita, nggak selalu mau ngikutin apa maunya kita, saudara. Nah, itu sebabnya kita bisa mengerti. Itu sebuah realita yang terjadi.
Nah, anyway saya mau kembali lagi ke sini. Kenapa respon orang bisa berbeda-beda ketika menghadapi persoalan? Saya ulangi, kenapa ketika orang menghadapi persoalan itu responnya bisa berbeda? Jawaban saya adalah karena yang terutama di hati setiap orang itu beda-beda. Yang terutama itu artinya yang menjadi segala-galanya dalam hidup setiap orang itu beda-beda. Ya. Pusat hidup seseorang yang ada di hati mereka, yang paling mereka cintai itu beda-beda. Makanya kenapa respon mereka meskipun casingnya sama-sama Kristen, tapi responnya bisa beda. Karena yang terutama di hati mereka beda, meskipun casingnya Kristen. Karena yang segala-galanya buat hidup mereka, yang paling mereka cintai dalam hidup mereka beda. Meskipun sama-sama pakai kalung salib. Sudah ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom, dan tahu firman Tuhan. Tapi masalah yang terutama, segala-galanya dalam hidup mereka itu beda. Makanya kenapa respon mereka bisa beda ketika menghadapi kesakitan, kesusahan, tantangan, godaan, persoalan, kesulitan, dan lain sebagainya. Orang yang menjadikan pengakuan orang itu segala-galanya, ketika mereka mengalami kegagalan, maka mereka merasa hidup mereka sudah kiamat. Kenapa? Karena mereka jadikan pengakuan orang itulah segala-galanya. Tapi ada yang lain, bukan itu. Mungkin bukan pengakuan orang, tapi ada juga orang yang menjadikan penerimaan orang itu segala-galanya. Sehingga ketika dia ditolak, maka dia merasa hidupnya udah gak bernilai, hidupnya gak berharga, gak bahagia lagi, hidupnya udah gak berarti. Kenapa? Karena yang terutama di hati orang itu adalah penerimaan. Sedangkan yang lain, yang terutama di hati orang itu adalah pengakuan. Atau ada yang lain, bukan penerimaan, bukan pengakuan. Tapi yang terutama di hati orang itu adalah kenyamanan. Kenyamanan, yang terutama itu kenyamanan. Masalah pengakuan, penerimaan dia nggak masalah. Tapi masalah kenyamanan itu segala-galanya. Sehingga ketika ada orang lain yang kasih masukan, ada orang lain kasih feedback, ada orang kasih nasihat, wah mudah tersinggung. Marah. Kalau ada orang beritahu, maaf boleh nggak kasih teguran? Wah, langsung kayak kepanasan, kayak kebakaran, saudara. Oh, ngamuk, saudara. Kenapa orang bisa mudah tersinggung, marah-marah dan lain sebagainya? Karena yang segala-galanya di hati dia itu adalah kenyamanan. Dia nggak mau kenyamanannya itu diganggu. Kalau ada orang kasih teguran, ada orang kasih masukan, itu kan apa, saudara? Berarti dia merasa, waduh, kenyamanan aku diganggu nih. Makanya dia akan serang balik, ya. Dia akan keras, defense, bukan main basket, defense. Dia akan mempertahankan diri untuk, ini nggak bisa nih, ini area kenyamanan aku jangan diganggu-ganggu ya. Dia pakai mekanisme pertahanan dirinya macam ini di psikologi ada sih. Dia pakai kata-kata untuk merasionalisasi lah, apalah. Nah, intinya sebenarnya dia nggak mau dinasehatin, intinya gitu aja. Dia nggak mau ditegur, dia nggak mau dikasih tahu, intinya begitu, saudara. Itu kenapa? Karena kenyamanan di hati dia itu segala-galanya. Atau mungkin ada juga kesombongan. Ya, dia merasa kalau ada orang negur, berarti harga diri gue lagi diserang. Kok bisa mikir begitu ya? Yang satu ditegur, terima kasih ya kamu tegur aku, humble. Karena kenyamanan bukan segala-galanya. Tapi ada juga orang begitu ditegur, bisa. Kenapa? Mungkin ada kesombongan. Dia merasa, harga diri aku direndahkan. Padahal orang negur kan bukan merendahkan harga diri dia ya. Tapi karena pride-nya gede banget, saudara. Ya, jadi bisa juga. Jadi ini semua persoalannya sebenarnya bukan di luar. Jadi persoalannya adalah di dalam hati. The heart of the human problem is the problem of the human heart. Masalah itu ada di hati kita, saudara. Ya. Nah, saudara, ini ada quotes yang bagus yang dikatakan di balik dosa yang kita lakukan itu pasti ada berhala-berhala di hati yang kita utamakan. Sebut dosa apa aja. Berzina, percabulan, pornografi, apa aja lah itu ya. Mencuri, membunuh, apalagi sih yang 10 hukum itu berdusta.
itu dosa kan? Tapi sebenarnya di balik dosa-dosa yang mereka lakukan itu karena ada Allah lain. Makanya hukum yang, kalau sudah baca 10 hukum Tuhan, yang pertama itu kalimatnya begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Itu bukan iseng Tuhan kasih tahu Musa untuk iseng tulis yang nomor 1 jangan ada. Enggak, itu ada maksudnya. Karena kalau kita langgar yang nomor 1, itu nomor 2 sampai nomor 10 pasti kita lakukan. Jadi kalau udah ada Allah lain di hadapan kita pasti berzina, nggak menghormati orang tua, bersaksi dusta, mencuri, mengingini milik sesama. Itu otomatis kalau yang 1 dilanggar, itu 2 sampai 10 pasti kita lakukan. Ya, karena sebenarnya di balik dosa-dosa yang kita lakukan, itu pasti ada berhala di hati kita yang kita utamakan, bukan Tuhan yang terutama. Meskipun casingnya Kristen, tapi hatinya bukan Christ-centered. Enggak. Hatinya enggak berpusat sama Kristus, tapi berpusat pada yang lain. Pengakuan orang, penerimaan orang, kenyamanan, kontrol. Minggu lalu kita udah belajar tentang kontrol ya. Kenapa sih kita dibelenggu oleh ketakutan? Karena kita ingin kontrol semua orang kan, sesuai maunya kita. Kadang-kadang kita juga kontrol Tuhan. Tuhan harus kita kontrol. Tuhan, aku udah rajin saat teduh nih. Tiap minggu ke BIC nggak pernah absen, perpuluhan juga jalan. Sekarang aku minta A, B, C, D. Kabulkan nggak? Kalau nggak kabulkan, bye-bye Tuhan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan. Jadi Tuhan juga kita kontrol, saudara. Jadi yang dikontrol bukan hanya manusia, tapi Tuhan juga mau kita kontrol. Ngeri ya, orang-orang kontrol freak ya, saudara ya. Itu ngeri sekali, saudara, orang-orang seperti itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena berhalanya kontrol. Berhalanya bukan approval. Berhalanya bukan pleasure, tapi kontrol berhalanya. Atau mungkin berhalanya power. Jadi macam-macam sih. Tiap orang itu beda-beda, saudara ya. Itu kenapa? Sebabnya respon kita juga berbeda-beda, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, seorang bernama Jeff Smith, saudara ya, menulis begini. You are what you love, and you worship what you love. Jadi kita ini adalah apa yang paling kita cintai, siapa yang paling kita cintai, dan kita itu hanya menyembah apa yang paling kita cintai. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang murni nggak menyembah, itu nggak ada. Semua itu penyembah, termasuk ateis. Orang yang nggak percaya Tuhan itu juga worshiper. Oh, kok Dedi begitu? Iya. Kenapa dia ateis? Karena dia menyembah sesuatu sehingga dia nolak Alkitab. Apa yang disembah oleh orang ateis? Sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah science. Sains itulah yang segala-galanya. Kalau Alkitab nggak sesuai sains, Alkitab palsu. Alkitab bohong, nggak sesuai sains. Berarti dia nyembah siapa? Dia nyembah apa? Halo? Dia nyembah sains. Kemarin saya lihat di YouTube, nggak boleh sebut ya namanya ya. Ada seorang YouTuber ngomong gini, semakin seseorang belajar psikologi, ini menurut orang ini loh ya, saya nggak sebut nama. Katanya dosen-dosen psikologi bilang, ini di Korea nih, semakin orang belajar psikologi, maka orang akan jadi ateis. Setuju? Ada yang belajar psikologi nggak di sini? Ya, karena katanya psikolog seperti Sigmund Freud ya, dan lain-lain sebagainya itu ateis semua. Saudara, dari sini kita lihat sebenarnya dia menyembah, bukan menyembah Tuhan, dia menyembah psikologi. Psikologi itu segala-galanya. Kalau Alkitab nggak sesuai dengan ilmu psikologi, Alkitab palsu, Alkitab bohong, nggak ada Tuhan. Karena harus penciptaan juga harus Big Bang. Kalau nggak Big Bang, mana ada creation. Big Bang yang paling benar meledak dari energi, dari sel satu sel kemudian bermultiplikasi, evolusi. Ya itu juga sebuah iman kan. Kan kita nggak pernah lihat juga Big Bang terjadi atau tidak. Itu kan iman, kan tau nggak iman? Nggak lihat juga, sebenarnya semua orang punya iman, tapi imannya nggak semua ke Alkitab. Itu yang percaya Big Bang juga beriman, emang dia ada di situ, lihat benar-benar dunia, terus apa terjadi? Kan itu juga kan teori. Dan emang teori cuma Big Bang. Teorinya kan ada banyak mengenai alam semesta ini, saudara ya. Tapi kenapa dia ngotot banget? Wah, Alkitab bohong, Alkitab bohong, Alkitab bohong. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Ya, karena dia sebenarnya juga menyembah. Bukan menyembah Allah Tritunggal, dia menyembah sains, dia menyembah rasionya sendiri, ya, atau dia menyembah emosinya dia, sehingga kalau Tuhan nggak kabulin, berarti nggak ada Tuhan. Ya, kalau aku berdoa, Tuhan nggak jawab iya, berarti nggak ada Tuhan. Loh, kok gitu? Berarti dia ngatur-ngatur ya, berarti kan dia sedang menyembah juga, bukan menyembah Tuhan yang berdaulat. Kalau kita sembah Tuhan yang berdaulat kan kita pasti ngomongnya gini, Tuhan,
Aku punya keinginan gini. Aku punya rencana gini. Tapi, nah ini terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Wah, itu keren ya. Tapi kan gak semua orang begitu. Orang dia Tuhan lihat listnya ya. Ayo ikutin. Tuhan ikutin maunya aku ya. Kalau enggak, berarti Tuhan tidak ada. Loh, kok kamu yang menentukan Tuhan ada tidak ada berdasarkan dikabulkan atau tidak dikabulkan? Gimana sih? Jadi sebenarnya semua orang itu worshiper. Semua orang itu penyembah. Tapi kita menyembah siapa? Itu pertanyaannya. Kita menyembah apa? Karena you are what you love and you worship what you love. Kalau hati saudara nggak pernah bisa bilang Christ is enough, kalau saudara nggak pernah bisa puas dengan Kristus, kalau hati saudara nggak pernah bisa berkata Kristus adalah satu-satunya harta yang paling berharga, kalau saudara nggak bisa ngomong begitu, saudara pasti akan bermasalah dengan banyak hal. Karena akar utamanya adalah kita nggak bahagia sama Kristus. Itu kita nggak mau taat sama Kristus. Bentar lagi saya selesai, saudara ya. Karena kalau saudara mau, nih dia, boleh tolong diiringi Hana. Matius 11 ayat 29-30. Ini terkenal ya, tapi saya mau bahas sedikit aja. Yuk kita baca 2-3. Ini perkataan Yesus. Kan di ayat 28 Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa sih orang itu bisa letih lesu, berbeban berat, stres, depresi, anxiety, dan lain sebagainya secara berkepanjangan. Ayat 29-30 kita baca yuk, 2-3. Pikulah kuk yang kupasang. Ini Yesus yang ngomong. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu, stres gak? Depresi gak? Enggak. Jiwamu akan mendapat rest, ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang Yesus pasang itu enak, dan beban Yesus itu ringan. Jadi kalau ada orang terus menerus letih lesu dan berbeban berat, itu berarti dia nggak pasang kuknya Yesus, dia nggak pasang beban Yesus. Saya tidak berkata kita nggak boleh stres. Kita manusia, pendeta juga bisa stres, pendeta juga bisa takut, pendeta juga bisa khawatir. Kita semua tidak kebal terhadap emosi-emosi, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, stres, tertekan. Kita semua bisa alami, itu wajar kok. Jangan salah paham ya, wajar. Tapi kalau berkepanjangan dan berlebihan, itu udah gak wajar. Kita bisa stres, kita bisa takut, kita bisa khawatir, oke. Tapi gak akan berlebihan dan gak akan berkepanjangan. Kalau saudara pakai kuknya Yesus, kalau saudara pakai bebannya Yesus, karena kuk yang Yesus pasang itu enak. Tahu kuk gak ya? Ini biasanya di pedesaan sih. Pernah lihat bacak itu gak ya? Saya nggak tampilin gambar ya. Kuk itu kerangka kayu yang menghubungkan dua ekor hewan, biasanya sapi. Saudara itu biasanya pembajak sawah itu. Nanti lihatlah di Google ya, image yok bahasa Inggrisnya. Kuk itu kerangka kayu menghubungkan dua ekor hewan untuk membajak bersama-sama. Jadi itu sebenarnya bicara tentang kendali. Yesus mau kasih metafora itu, maksudnya serahkan kendali hidupmu sama Kristus, itu maksudnya. Berjalanlah bersama-sama dengan aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, saudara. Ya. Jadi kalaupun kita gagal, dia akan angkat kita lagi. Gagal, angkat lagi. Gak pernah menyerah Yesus, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dia sayang sama kita. Jadi kita gagal berapa kali pun gagal. Kita ini kan orang-orang gagal, saudara. 24 jam satu hari, siapa yang sempurna sih? Meleset kita ini, banyak yang meleset dalam diri kita, saudara. Tapi Yesus kan gak pernah menyerah kan? Dia kasih lagi kesempatan. Sampai hari ini loh kita bisa ada saat ini duduk di sini itu kalau bukan anugerah Tuhan. Saudara, dia lemah lembut, dia rendah hati, gak songong, ya. Gak gitu aja gagal dasar, gak berguna, gak. Itu mungkin orang tua kita, itu mungkin teman-teman kita, itu mungkin dunia ini yang kejam. Dunia memang kejam. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang hidupnya terus-terusan letih lesu dan berbeban berat, bisa jadi dia pasang kuknya orang lain. Contoh kuk orang lain apa sih, Ko Deddy? Ini cuma contoh ya.
orang lain, soalnya saya juga pernah. Umur 25 udah punya apa aja? Yang umur 24 belum mulai deg-degan. Umur 25 udah punya pacar belum? Umur 25 tabungan depositonya udah sekian ratus juta rupiah belum? Umur 25 udah kerja belum? Penghasilannya berapa juta dolar? Kalau kamu mau dibilang sukses, umur 25 sekian juta dolar penghasilannya. Itu siapa yang tahu? Ada banyak orang stres karena nggak punya pacar. Stres karena dia nggak punya income sekian juta dolar, nggak punya tabungan sekian ratus juta. Siapa yang ngajarin itu? Standar siapa yang dipakai? Kalau nggak kurus, nggak berharga. Harus kurus. Itu lihat itu artis-artis tuh kurus. Saya nggak bilang, sorry ya, saya nggak bilang kalau saudara kurus berarti enggak. Kurus oke-oke aja. Yang penting sehat sih kalau saya bilang. Tapi ada orang tuh stres, harus kurus. Ya akhirnya, waduh saudara, akhirnya disorder dan lain-lainnya. Anyway, itu siapa yang pasang standar itu? Oh kamu berharga, kamu sukses, kamu bahagia kalau kamu kurus. Nih langsing, ada ukuran lagi hidungnya harus begini nih lancip. Ya itu baru tuh. Itu standar siapa yang bikin? Siapa yang bikin standar itu? Yesus. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada standar itu. Ada Yesus pernah bilang, oh kalau kamu mulia dan berharga di mataku, kalau kamu punya penghasilan, mana ada di Alkitab? Coba, ada nggak? Nggak ada. Saya ngomong begini bukan berarti kita nggak boleh punya penghasilan. Boleh-boleh aja kalau memang sudah bisa di umur 25 punya bisnis sendiri, punya penghasilan sendiri sekian ratus juta rupiah, oke, good. Tapi jangan jadikan itu kebahagiaanmu. Jangan jadikan itu rasa berhargamu. Kalau nggak bisa begitu berarti nggak berharga. Itu sesat. Itu dunia. Itu bukan dari Yesus. Kita boleh jadi orang sukses. Boleh dong. Punya mobil, punya rumah, punya deposito. Boleh. Tapi bukan itu yang jadi standar keberhargaan kita. Karena kita berharga bukan karena apa yang kita miliki. Kita berharga karena siapa yang memiliki kita. Alkitab bilang kamu mulia dan berharga karena kamu milik kepunyaanku, kata Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Bebaskan saudara dari kuk dunia. Bebaskan saudara dari kuk orang lain. Biarkan orang lain punya standar sendiri. Tapi kita nggak mau ngikutin standar dunia. Kita mau ngikutin standarnya Yesus. Amin. Yesus bilang apa tentang kebahagiaan? Matius 5 tuh baca. Gak ada ngomongin uang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Gak ada tentang duit. Matius 5 ayat 3-12. Lalu siapa yang bikin standar uang? Dunia, saudara. Oh, orang yang bahagia itu harus punya. Itu dunia, saudara. Ya, itu sebabnya bebaskan saudara. Bebaskan dirimu dari kuk-kuk yang bukan Yesus. Kita murid Yesus, amin. Pasang kuknya Yesus. Bilang kanan kiri, pasang kuknya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Itu sebabnya kita tetap rajin dong, ya. Yang kuliah tetap rajin, nggak bolos-bolosan nih ya. Tetap rajin. Tapi kita rajin, kita kejar target boleh dong. Punya target mau nilai A, boleh dong. Boleh, sudah punya target nilai A, sukses apa segala macam. Semua itu tujuannya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Bukan dasar keberhargaan dan kebahagiaan kita, bukan. Dasar keberhargaan dan kebahagiaan kita Christ alone. Christ is enough. Everything I need is in you. Jadi apapun yang kita kerjakan untuk Kristus. Itu yang bikin hidup saudara tenang. Walaupun saudara umur 25 belum punya pacar, gak apa-apa. Umur 30 udah punya anak belum? Udah nikah belum? Belum. So what? Ya, yang penting aku tetap jaga kekudusan, aku tetap bergaul dengan orang, ya, membangun hubungan baik dengan orang, tapi bukan itu yang bikin aku punya anak, harus punya anak, harus menikah. Siapa yang harusin? Gak ada di Alkitab. Gak ada di Alkitab. Ya, punya anak, gak punya anak, menikah, gak menikah, Christ is enough. Kalau Tuhan kasih pasangan hidup, puji Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih anak, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih keuangan yang berlimpah, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, tetap cinta sama Tuhan. Karena Tuhan punya calling yang harus kita selesaikan. Dan calling setiap orang beda-beda. Makanya jangan bandingin dirimu dengan orang lain. Karena callingnya lain. Karena callingnya
beda. Amin. Hari ini kita belajar 2 poin sederhana. Roh Kudus adalah roh yang mengurapi, dan Roh Kudus adalah roh yang membebaskan, sehingga jiwamu tenang. Malam ini tidur nyenyak ya. Rest in God's presence. Tidur nyenyak, saudara. Nikmati kuliahmu, nikmati pekerjaanmu, nikmati pergumulanmu, nikmati saja. Karena Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jangan menyerah, bangkit jadi pemenang, karena kita punya roh penolong di dalam diri kita yang akan meneguhkan, menghibur, menguatkan, dan membantu kita sampai kita menyelesaikan pertandingan iman kita di garis akhir. Saya undang kita bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Yang terutama